yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Itu sebelum kita mulai untuk mengetahui kehadiran kawan anda semua, saya absen dulu Ahmad Fauzi, Ahmad Suhairi, Amelia, Amila Putri, Arafi, Asmilia Putri, Bunga Miftahul, Caca Wahyudi, dan Hermawan, Gilang, Hidayatul, Ikwandi, Ilsa, Jannatul Naim, Lia Sapitri, Maisa, Nabila, Febri, Febrian, Rafa Al-Aizi, Rehan Al-Faqi, Sartika, Sri Amelia, Siva Putri Hidayah. Oke, sepertinya ada semua ya. Nah, baiklah, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang bully. Jadi tujuan pembelajaran kita itu kalian bisa memahami apa sebenarnya itu bully. Oke, sekarang saya tanya, menurut kalian apa bully itu? Ada yang pernah mendengar ya? Ya, bully adalah perundungan. Nampak kan? Dalam bahasa Indonesia, bully merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, ya, baik oleh satu orang atau oleh sekelompok orang. Bully, ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk bully. Jadi bully itu banyak bentuk-bentuknya yang harus kita hindari. Yang pertama dari segi fisik, ya. Jadi dari segi fisik berupa pukulan, memukul secara langsung, menampar, meludahi, kemudian dan bentuk kekerasan yang lain. Nah, kemudian bully dari segi verbal dengan menggunakan kata-kata fitnah, kata-kata yang tidak baik, menyakiti hati orang, menjelek-jelekkan orang, bully. Ya. Nah, kemudian dari segi rasional berupa pengabaian, pengecualian, dan kemudian cibiran. Tahu cibiran? Bahasanya cemeh. Nah, itu juga termasuk dalam kategori bully, cibiran ya. Nah, kemudian penyebabnya, penyebab bully. Baca, apa nomor satu itu? Permusuhan. Itu penyebabnya. Jadi ada seseorang yang tidak menyukai seseorang, karena dendamnya ini dia membuli dan mengajak kawan-kawannya agar mental yang orang yang tidak dia suka ini terjatuh. Nomor 2 apa? Rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Nah, jadi orang yang bully ini sasarannya adalah orang yang diam-diam aja. Dalam artian tidak mau melawan, dalam artian lagi lugu atau polos. Disimpan orang sepatunya, dia nggak mau melawan. Kemudian mencari celak orang bajunya, dia nggak melawan. Itulah sasaran-sasaran dari bully. Tapi kalau orang yang bisa melawan dengan segala kekuatan yang dia miliki, biasanya orang tidak akan berani membuli. Ya. Nah, dampak bully. Jadi orang yang mengalami perbuatan bully ini dampaknya bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan korban. Bahkan ada pula bully ini berujung pada terenggutnya nyawa korban. Saking sadisnya lah pembuli.
Biasanya orang yang sering dibully itu kan kalian pernah mendengarkan, bahkan di SMA pun sering terjadi bully. Ya, nggak lagi di sekolah, nggak lagi ada rasa percaya dirinya. Kemudian apa langkah untuk agar tidak dibully? Baca nomor satunya. Percaya diri dan hadapi tindakan bully dengan berani. Ya, percaya diri hadapi orang yang membuli dengan berani. Dalam artian melawan. Kalau ada yang membuli ibu, lawan aja. Nggak sanggup kau melawan, lapor sama ketua kelas. Bisa lapor sama guru. Nomor 2 apa? Bukan semua bukti bully yang bisa kamu laporkan kepada penentuan. Simpan. Kalau kau misalnya ditinju, ya tinju, apa buktinya? Ada luka misalnya di wajahmu, kau simpan bukti tersebut. Nah, kemudian 5 langkah, ya, jika kamu melihat orang yang dibully. Apa yang kau lakukan nomor 1, Rafi? Kita apa? Jangan diam. Ya, jangan diam. Misalnya zaman Suhaili, kawan musik kelas ini, datang kelas lain dibully. Jangan diam, bela. Iya, ya. Jangan diam, kamu nggak kau ikut-ikut, ayo, jangan. Tapi harus dibela. Nomor 2, cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Nomor 3, dukunglah korban bully agar bertindak positif. Kasih dukungan. Biar berikan dia perhatian bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik. Nomor 5, laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan bully. Ini dasar hukum bully. Jadi orang yang melakukan perbuatan bully itu, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam penjara sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan dan membiarkan melakukan ataupun menyeluruh terhadap kegiatan bully ini. Nah, jadi bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, dalam pelajaran kita ini, pelaku ataupun pelajar proyek Pancasila itu ada yang disebut dengan aksi nyata. Aksi nyata itu suatu aksi yang betul-betul kita lakukan untuk menghalangi atau mendapatkan mana sebenarnya yang disebut dengan bully ini. Nah, ini kita buat per kelompok, antara kelompok ini dengan yang ini satu kelompok, kemudian yang barisan sana dengan barisan sini satu kelompok. Jadi saya bagikan satu, perhatikan dulu, ya, perhatikan langkah kerjanya. Saya ambil perwakilannya saja, ya. Oke, perhatikan. Nah, di situ nampak kan lembar kerja peserta didik. Nampak? Nah, coba baca dulu satu orang. Paling baris nomor 2 itu apa bacanya? Baca. Ya, membuat sebuah drama dengan tema bullying dan ditampilkan di depan seluruh siswa sebagai bentuk aksi nyata dari P5 PPRA. Ya, nah itu langkah kerjanya. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah drama yang bertemakan dengan bully. Drama ini akan kita tampilkan di hadapan seluruh siswa sebagai bentuk aksi nyata kita dari pembelajaran tema ini. Nah, kemudian kalau di sekolah kita tidak mungkin bisa menyelesaikan latihan dramanya secara menyeluruh, ya kan? Makanya saya sarankan agar kalian bisa berlatih sendiri secara mandiri di rumah sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kalau nanti kira-kira siap, maka kita akan tampilkan dramanya agar bisa menjadi bahan masukan dan bahan pembelajaran bagi kita sendiri, kemudian bagi perilaku pembulian. Bisa dipahami? Bisa. Siap ya untuk membuat dramanya? Siap, Pak. Siap ya untuk membuat dramanya? Siap, Pak. Tiap pagi.
dan dipuji-puji. Ada yang terhina, ada yang dibully, ada yang si pembuli. Ada yang berlimpah, dan ada yang menangis. Lalu saya bertanya, kenapa kita dihiraukan? Apa salah kita? Tidak pantaskah kita berteman kita semua? Sementara semua warisan dari Tuhan. Saya ingin perundungan ini dihentikan. Stop bully. Terima kasih. Jadi dari hasil ya drama yang sudah kalian perankan masing-masing, maka ambillah hikmah ataupun pelajaran dari drama tersebut. Nah, situ tadi sudah kalian tampilkan bagaimana dua orang perempuan ya yang tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, dibully oleh beberapa orang laki-laki. Ya, itu sangat berbahaya dampaknya. Dampak psikologisnya, dampak rasa malunya, bahkan dampak mental yang ada pada diri dua orang yang kalian tampil perankan tadi, maka itu akan menjadi sebuah catatan khusus baginya ya, bahwa dia sudah merasa dipermalukan. Makanya kita sebagai orang yang beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperkenankan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain dan juga bisa merugikan diri kita sendiri. Baiklah anak semua, sebagai tindak lanjut juga dari materi budi kita pada hari ini, agar kalian paham dengan materi ini, maka nanti silakan untuk tugasnya kalian cari di mana saja sumber yang kalian dapatkan, boleh dari internet, boleh dari buku, boleh dari artikel-artikel lain yang berkaitan dengan budi ini. Catat poin-poin penting yang ada dengan tema budi ini. Apa sebenarnya budi itu, apa dampaknya, apa kerugiannya, kemudian bagaimana hukuman budi tersebut. Saya kira-kira pahami? Bisa. Sampai di sini dulu pembelajaran profil pelajar Pancasila yang bisa kita perankan dan tampilkan dalam bentuk aksi nyata. Semoga setelah menampilkan aksi nyata tersebut, kalian bisa benar-benar menghindari perilaku budi tersebut. Sebelum kita tutup pelajaran kita, ada baiknya kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian, banyak maaf, saya akhiri.